bicara. Gurunya programmer berarti, gurunya Bjorka. Kok bisa perjalanan menjadi seorang P3K ya? Jangan Bapak, Akang aja. Oh, Akang. Saya masih muda soalnya. Jadi waktu kelas 1 tuh bahasa pemrograman C, ada algoritma. Kelas 2-nya ada database, ada web. Harusnya udah siap ke dunia kerja. Tahun 2020 itu saya ikut sertifikasi pendidikan. Kemudian beberapa bulan kalau nggak salah itu lulus katanya. Jadi waktu P3K juga ujiannya kan sangat menantang gitu ya. Dan saya kok juga mau dicarakan kubu Hana mau masih kan? Di depan. Halo Kang Teteh, ketemu lagi di Ajib, Aysan Jabar ikut bicara. Luar biasa. Tamu kita kali ini adalah seorang guru muda. Pahlawan bangsa. Pahlawan tanpa tanda jasa. Luar biasa. Yaitu Teh Hana. Teh Hana everybody. Guru ya. Saya panggilnya Teh apa Ibu ya? Biasanya ibu. Ibu aja ya, Bu Hana. Bu Hana ini beliau adalah guru di SMKN 4 Bandung. SMKN 4 Bandung. Jadi di mana SMKN 4 Bandung itu di Jalan Keliningan nomor 6 di Buah Batu. Oke. Ngajar? Saya ngajar di jurusan RPL. RPL apa saya tuh? Jadi RPL itu rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak tuh software. Jadi ngajar coding nih. Wah, mantap. Guru produktif. Gurunya programmer berarti, gurunya Bjorka. Bisa dibilang begitu. Nah, tapi sebelum kita ngebahas sangat Bu Hana, kita pengen ngebahas tentang perjalanan Ibu nih. Perjalanan Ibu menjadi seorang P3K ya? Sekarang P3K. P3K. Ya. Berarti sebelum Ibu menjadi P3K, Ibu sempat apa istilahnya ya? Menghonor, iya. Honor dulu. Honor iya. daerah itu ya? Iya, betul. Kapan tuh mulai ngehonor? Sebetulnya kalau ngehonor itu pas saya dari 2011. 2011 udah ngajar. Berarti iya. lulus kuliah tahun? Lagi kuliah. Oh, lagi kuliah jadi di UPI. Kuliahnya sih di Mandala ya, STT Mandala. Jadi kebetulan saya lagi kuliah semester 1. Itu guru saya menghubungi guru saya guru waktu SMA. SMK. SMK. Jadi saya dari SMK 4 juga, alumni juga. Alumni. Kemudian ngecit ya. KKN. Enggak bercanda. Jadi sebetulnya ngechat. Jadi guru saya ngechat waktu itu masih pakai Facebook, ngechat katanya, Hana bisa bantu ngajar enggak katanya. Ngajar gimana Pak? Ngajar anak-anak. Iya, ini kan kurang guru. Saat itu memang kurang banget Pak, guru produktif di RPL itu kurang banget. Sehingga saya ngisi jam dari 2011 itu yang ngajar gitu seperti biasa ngehonor. Jadi mulai dari yang gajinya cuman sekian ya, cuman 400 ribuan ya. Karena cuman beberapa jam yang diambil. Kemudian ketika 2018 saya itu kebetulan udah lulus nih. Lulusnya kan 2015 lulus. Ya S1-nya, kuliahnya. Kuliahnya kebetulan sama jurusannya juga dengan pas saya ngajar itu. Ya, jadi kan saya dari RPL nih. Kemudian saya kuliahnya juga sama, teknik informatika. Jadi sejalur gitu ya. Iya. Gitu. Bentar, kan tesnya keceplosan mulu, aduh. Soalnya masih muda ini yang Teteh. Jadi gini Bu, kan Ibu semester 1 udah ngajar. Betul. Kok bisa gitu? Maksudnya kan emang semester 1 diajarin apa sih gitu? Nah, itu Pak, misalnya kita kan Jangan Bapak, Akang aja. Oh, Akang. Saya masih muda soalnya. Gini Kang Budi, soalnya kan saya itu kan 4 tahun nih SMK-nya. Jadi SMK-nya 4 tahun. SMK plus. Pokoknya 4 tahun aja. Cuman nggak 4 ada. Iya, emang 4 tahun. Jadi pas tahun keempat itu kita PKL-nya di tahun keempat. Gitu. Jadi karena SMK-nya 4 tahun, terus istilahnya waktu itu RPL lulusan RPL tuh semua dipelajarin. Jadi waktu kelas 1 tuh kita udah bahasa pemrograman C gitu. Ada algoritma, kemudian kelas 2-nya, kelas 2 SMK-nya itu kita ada database, ada apa sih?
web ya, Iya. ada web, kemudian macam-macam lah sampai 4 tahun tuh istilahnya harusnya udah siap ke dunia kerja gitu. Cuman pada saat itu kan ada yang kuliah, ada Ya, yang ada emang yang kayak kerja teman-teman gitu. saya emang kerja jadi programmer gitu, lulus dari SMK tuh. Udah biasa gitu. Nah, cuman pada saat ini kan otomatis ketika saya lulus kan ya maksudnya termasuk siswa yang apa ya? Berprestasi lah ya. gitu. Ya makanya dipanggil guru juga, budak Iya, pinter katanya, gitu kan. mau bantu nggak katanya. Waktu itu Pak Kang Ngajar kelas berapa? apanya? Bu, ngajarnya kelas berapa? Iya, emang kelas 10 ngajarnya kelas 1. Kelas 10 teh kelas 1. Kelas 1. Jadi waktu saya diminta untuk ngajar gitu, bantuin ngajar itu memang masuk ngajar kelas 1. Kelas 1 kemudian ya langsung coding. Cuman kan waktu itu berdua. Jadi kalau di SMK tuh kita ada tim teaching, pada saat itu masih boleh tim teaching. Itu apa? Jadi gurunya 2. Gurunya 2 di satu gitu, kelas. Kayak asdos gitu Enggak apa gimana? sih, guru biasa aja. Jadi sekelas Gurunya 2. gimana ngajarnya? Iya, yang satu di depan gitu, kita dari belakang misalkan ngebantuin siswa nih begini caranya gitu. Jadi ya seperti Nakolan itu. bangor gitu. Didatengin aja jangan main game ya. gitu. Soalnya kan Kang ya itu ya kita kan di depan laptop nih Iya, gitu. Dari kelas 10 udah buka laptop gitu, udah pemrograman. Nah, dari situ sebetulnya. Jadi dari awal ya saya cuman meniru guru-guru saya waktu ngajarin saya. Iya. Waktu saya sekolah dulu. Terus kuliahnya di Di STT Mandala. Itu jurusannya pendidikan atau Bukan. RPL? Iya, Berarti emang RPL teknik informatika. Murni gitu, ilmu murni. Iya, ya? betul. Terus skill pendidikannya dapat dari mana? Nah, kebetulan tahun 2020 itu saya ikut sertifikasi pendidikan ya, yang kalau sekarang PPG ya, PPG. Iya. Pendidikan profesi guru. Tahun 2000? 2020. Dapatnya pemberkasannya dari 2018. Oh, oke. Iya. Nah, dari situ bentar dulu, sebelum dari sana. Jadi kan 2011 nggak honor ya? Nggak honor. 2011 nggak honor sebagai mahasiswa yang nggak honor gitu. Iya sih, betul. Betul, mahasiswa masih iya. Terus 2005 lulus. 2015 lulus, ya. Itu masih honor. Masih honor. Masih honor. Oke. Terus ke P3-nya kapan? KP3K-nya kemarin 2000 2021 ikutan tes September. Oke, berarti 2018 Itu yang pendidikan profesi guru. itu ceritain tuh gimana tuh? Nah, pada saat pendidikan profesi guru itu kan sedang pandemi, Kang. 2000 kan 20. 2018. Enggak, 2018. Itu masih panjang prosesnya. Emang prosesnya gimana aja sih? Kalau PPG 2018 itu kita tes dulu nih, tes mau PPG, mau pendidikan profesi guru. mau masuk lembaga diklatnya itu tes dulu gitu. Tes dulu. Nah, kemudian beberapa bulan kalau nggak salah itu lulus katanya ya. Nah, lulus itu pun kita masih lama untuk ditempatkannya di kampus mana gitu. Kampus. Kuliahnya tuh. Kuliah, iya itu. Ada kuliahnya gitu. Iya, ada kuliahnya. Nah, dari situ lama saya dapatnya kebetulan angkatan ketiga di 2020 karena kuota mungkin ya. Saya di UNS Semarang, UNS. Iya, 11 Maret, Universitas 11 Maret Solo. Oh, di Solo. Cuman kan pandemi, Kang. Jadi untung ya di sini. Jadi daring, Kang. Oh, iya. Jadi daring, ya udah itu kita selama kurang lebih 6 bulan kurang itu kita PPG ya pendidikan. Pelatihannya secara daring. 6 bulan. Iya, kalau intensnya sih 4 bulan. 4 bulan awal kesananya tuh tinggal ujian-ujian. Gitu. 2 bulan ujian itu prosesnya panjang juga ya. Panjang, Kang. Itu ya. Iya, makanya kalau katanya angkatan yang daring dengan yang tidak daring tuh katanya beda. Kalau yang tidak daring kan memang mereka kuliah di sana gitu, ngekos lah istilahnya. Gitu. Jadi effortnya lebih gitu ya. Tapi cuman kan substansinya tetap dapat lah. Insya Allah sih. Ibu Hana ini kan pengalaman mengajarnya dari semester 1 loh. Lama. Iya, cuman bedanya kalau yang daring ini Kang, kita tuh bikin video pembelajaran segala macam, semua tuh harus di depan laptop terus-terusan karena memang tugasnya banyak. Ya beneran lah kuliahnya ya. Iya. Pelatihannya nggak abal-abal gitu. Iya. Nah 2018 ikut PPG gitu kan. Iya 2020.
lulus. 2020 ikutan PPG. 2020 PPG lulus. Itu ya. belum jadi P3K. Belum, masih honor. Masih honor. Nah, 2021 Baru ikutan tes P3K. tes P3K. Iya. Alhamdulillah lulus. gitu Alhamdulillah ya. lulus. Nah, itu gimana tuh? Bisa diceritain nggak proses jadi P3K-nya? Sebetulnya deg-degan Kang, karena kan kita ujian lagi ya. Maksudnya kemarin waktu PPG saja ujian tuh deg-degan gitu rasanya. Aduh, takutnya nggak lulus karena banyak yang nggak lulus. Oh, ada yang nggak lulus juga? Memang susah Kang. PPG ini dapat Iya. STR lah, kalau dokter mah kali ya gitu ya. Iya, kalau kita GR tuh apa? guru katanya, GR gitu ya. Jadi di belakang bisa disematkan. Misalkan saya ST nih, ST GR gitu. Bisa disematkan gitu. Nah, itu tuh aja susah gitu ya ujiannya. Jadi waktu P3K juga ujiannya kan apa ya istilahnya, wah sangat menantang gitu ya. Sebetulnya ya aku belajar gitu ya, belajar lagi segala macam, dan banyak yang dipelajari itu ketika PPG. Waktu PPG kan dapat banyak ilmu pedagogik tuh, ilmu apa tuh pedagogik? Saya kan ilmu pedagogik tuh ilmu kependidikan sih Kang. Ilmu pengajaran lah gitu ya. Yang saya kan nggak dapat, saya kan bukan anak pendidikan nih. Karena ilmu murni tadi kan. Iya, karena ilmu murni. Tapi kan waktu PPG dapat dan banyak gitu ya, segala macam. Nah, saya pelajari lagi dari situ. Dan memang ketika saya ujian P3K ya, ujian P3K itu soalnya banyak juga yang tentang pedagogik, gitu ya? Iya, yang tentang kependidikan juga. Jadi ya seperti itu harus belajar lagi. Bu Hana mah sebenarnya diuntungkan ya. Maksudnya diuntungkannya gini, ketika tahun 2020 tes PPG itu, 2021 tes P3K. Iya. Soalnya sama gitu kan ya, maksudnya mirip-mirip Iya, gitu ya. iya. Ilmunya masih fresh lah. Oh iya, gitu. iya betul. Nah, berarti itu jadi saran juga buat Akang Teteh tuh, sebelum misalnya tes P3K, coba uji dulu diri deh gitu Betul, ya ke betul. PPG. Kalau PPG lulus, berarti besar kemungkinan untuk lulus P3K juga gitu. Iya, betul. Terus untuk tes P3K-nya berarti kan lama tuh ya, dari 2011. Honornya Misalnya dari honor ke P3K itu lama ya, 2011 ke 2000. Ya 2000 iya 10 tahun. Luar biasa. Jadi emang daya juang Bu Hana ini udah nggak diragukan lagi. Nah, untuk belajarnya, sarana belajarnya P3K kan baru. Berarti angkatan pertama tes P3K kan ya? Kalau yang tes P3K-nya sih angkatan pertama. Angkatan pertama kan? Iya, kayak yang sebelumnya kan ada PNS. tes juga sih. Ada tes juga yang 2019. Itu angkatan pertama P3K. Oh, bukan CPNS itu kan? Apa P3K? P3K. Oh, udah P3K ya. Jadi mungkin ini angkatan kedua sih. Angkatan kedua yang ya. kemarin 2021 itu. Itu kan sarananya agak masih sulit ya. Nah, Iya. belajarnya gimana nih? Selain dari yang 2020 itu ya? Iya, iya. Jadi kalau belajar kita sebetulnya sekarang enak ya Kang, banyak tersebar soal-soal ya secara online, Ya, mau ya. itu dari grup, mau itu dari blog seperti itu. Kadang ada juga yang dari pusat, dari kementerian gitu. Waktu itu sih saya sempat ngikutin tryout ya, maksudnya lumayan ya daripada bengong gitu ya. Maksudnya kalau buku kan zaman kita kuliah kan ada ya Iya. buku gitu ya untuk ngikutin universitas gitu, iya, SPM iya. segala macam. Kalau sekarang kan nggak ada. Jadi diikutin aja sih kalau menurut saya, karena itu sangat membantu ketika nanti kita ujian, itu soal-soalnya keluar lagi. Sama kemudian soal, kalau misalnya saya nih guru produktif kan, saya guru produktif. Guru produktif berarti ada guru yang nggak produktif dong? Istilahnya apa ya? Istilahnya ya guru kejuruan ya. Kalau saya kan guru kejuruan. Jadi diperdalam lagi. Kalau saya ilmu waktu kemarin P3K itu muncul juga banyak tentang RPL-nya, informatikanya gitu. Oh, di soalnya itu. Iya, jadi bukan cuman ilmu kependidikan aja, tapi ilmu tentang kejuruannya juga harus dipelajarin lagi. Misal kalau mau melamar P3K sebagai guru matematika nih, ya otomatis harus belajar matematika yang gitu. nanti diajarin gitu. Harus banyak pelatihan lah gitu. Tapi sayang sekali nih. Bu Hana kan 2020 ya tesnya. Kalau sekarang mau untuk angka Teteh yang sekarang ada sarana baru nih Bu Hana, namanya tryout CASN BKD Provinsi Jawa Barat. Nah, itu bisa dimanfaatkan lagi tuh. Kalau misalnya nih, jadi saran saya nih buat Akang Teteh yang khususnya guru ya, ada 3 filter untuk jadi P3K. Betul. Yang pertama, ikut dulu tuh tryout CASN itu. Kalau lulus di sana, coba lulus tes PPG.
Iya. Nah, habis lulus itu coba P3K itu kemungkinan besarnya sangat banyak besar gitu untuk masuknya ya. Soalnya Iya. kan udah lulus 3 tes ini, masa yang ini nggak lulus. Iya, gitu. iya sih, setuju sih Kang. Soalnya kalau guru kan istilahnya setiap hari belajar ya. Setiap Iya, hari dia harus briefing untuk apa yang akan diajarkan di kelas gitu ya. Nah, kita kan sebagai guru udah terbiasa nih dengan seperti itu, belajar setiap hari gitu. Iya, Maksimal minimal satu langkah lebih maju gitu daripada siswa gitu pada hari itu ya. Kalau menurut saya sih insya Allah kalau misalkan guru-guru yang sudah terbiasa belajar gitu ya setiap hari, nanti ketika tes P3K gitu atau yang lainnya juga lancar udah sih. biasa gitu. ya. Udah biasa. Ya, harusnya yang guru yang honornya udah lama nih, pengalamannya udah lama kayak Bu Hana ini, ya nggak usah tes lagi dah. Harusnya. Pasti lulus ya. Masa iya sih lulus? Maksudnya tes P3K nggak lulus gitu loh. Iya. Orang yang di tesnya yang sehari-hari dikerjain kan. Iya. Berarti kalau misalnya di tes P3K masih nggak lulus, berarti ada yang salah di Iya. metode mengajarnya gitu Iya, kan. betul. Bukan salah soalnya gitu Iya. kan, bukan salah sistemnya gitu. Iya. Gitu Kang Teteh. Jadi tetap belajar kayak Bu Hana ini, ikut PPG dulu dan lain sebagainya. Jadi soal-soalnya beli sendiri waktu itu belajar, ngemodal gitu. Enggak sih, cuman cari informasi kan banyak nih teman-teman banyak yang nge-share gitu dan selalu ada aja soal yang kita baru belum lihat nih, belum pernah lihat soal ini gitu. Nah, itu tuh kesempatan buat kita dikerjain gitu. Jangan nggak dibaca sih kalau menurut saya. Iya. Karena kan istilahnya waktu Di grup itu teh share-nya Iya. ada komunitasnya berarti ada di komunitas. Telegram. Oh, Itu guru semua. guru semua gitu. Iya. Oh itu sebenarnya kesempatan juga ya, peluang juga. Jadi jangan diabaikan. Ini soal apa gitu, Iya. harus dibaca. Tapi ya memang ngemodal sendiri maksudnya sengaja ngeprint Kang. Jadi mengkondisikan kita tes beneran bukan cuman baca-baca PDF aja. Tapi sama saya sih, saya sama teman-teman di sekolah saya ya yang lulus juga sengaja ngeprint, terus ngisi, terus kita memang sengaja coba di timer. Karena tahu waktunya sempit nanti pas ujian. Pas Gitu. ujian mana? Pas ujian P3K. Iya, karena soalnya kan banyak. Berapa gitu. soal sih? Ada soal manajerial, sebetulnya kan ada manajerial, ada pro yang yang kejuruannya ya, yang kompetensinya, juga ada yang pedagogiknya. Itu tuh kita harus beres ngerjain semuanya, tapi kan nggak bisa balik lagi Kang sistemnya. Jadi udah ngerjain soal di manajerial, terus nanti mau maju ke yang kompetensi, itu nggak bisa ngerjain manajerial lagi karena di sana udah beres. Oh, jadi Gitu. sistem ditutup gitu ya? Iya. Nggak bisa dibalik. Kan kalau waktu saya sekolah mah dulu kerjaan yang mudahnya dulu gitu. Iya, Ini mah betul. nggak bisa. Nggak bisa lah. Udah seperti itu. Iya. Jadi ya kita juga harus banyak siasatnya sih Kang ya. Selain belajar kita juga jangan jangan terlalu terpaku dengan satu soal gitu. Iya, Seperti kalau kita ngasih tahu ke siswa-siswa kita gitu mau ujian gimana. Iya, nah iya, sekarang iya. kita ujian gitu. Jadi cuma hanya omong gitu ya. Iya. Coba praktekin nih, di sini lulus nggak? Gitu. Betul. Iya. Dan Bu Hana, saya balik lagi ke belakang ya. Bu Hana kan kelas semester 1 udah ngajar kelas 1. Semester 1. Iya. Berarti kan umur berapa sih? 18 tahun berarti kan? Oh iya, 4 tahun deh. Ya, Iya, saya 4 berarti tahun. 19 tahun. Iya. Yang diajarnya umur 16 tahun. Iya, gitu. Beda 3 tahun. Iya. Ini diheureyan teh. Sangat ya udah biasa sih Kang sebetulnya. Jadi udah biasa. Jadi kayak gitu, aduh manggilnya teteh apa ibu, katanya gitu. Sering banget kayak gitu. Jadi tapi ya, terus kan kebetulan di sekolah saya tuh kebanyakannya laki-laki. Apa Kan gitu? iya, STM ya istilahnya ya, SMK teknik Iya. gitu. Jadi ya kalau misalkan digodain udah biasa sih, senyumin aja. Jadi ayah nu bangun-bangun itu goda-goda. Banyak dari ini juga. Mantap ya. Kalau misalnya Kang ada muridnya juga pasti ngegodain Bu Hana. Saya masih suka dikira ini guru magang. Sampai sekarang. Guru PPL, iya katanya. Udah lama, udah. Udah senior, udah 10 tahun ya. Iya, udah 10 tahun. Luar biasa. Dan saya jika mau dicarakan ke Bu Hana mau masih kan. Kalau di depan gitu, kalau duduk cowok-cowok pasti di depan duduknya. Iya. Aduh. Tapi nggak tahu kalau ngajar galak nggak sih?
Kalau ngajar, kalau saya sih nggak bisa nggak bisa ceria banget gitu ya, nggak bisa sih, tergantung kondisi aja. Tapi kalau misalkan kita nih coding nih Kang kan, saya kan guru iya RPL, sih. guru produktif. Materinya Iya. serius ya? Serius banget gitu. Maksudnya salah ketik satu kan bisa error gitu ya. Nah, gimana caranya saya bikin kelas tetap lively gitu, tetap nggak kayak rumah sakit gitu ya? Ya paling ajak bercanda aja sih, sama jangan terlalu ketat gitu di lab ya. Kalau misalkan keselamatan di lab tuh kayak kalau di lab komputer kan ya jangan ada air gitu segala macam kan bisa bisa nyetrum gitu ya. Nah gitu ya paling saya pendekatan yang saya kasih ke siswa gitu, saya bikin juga video pembelajaran. Jadi selain textbooks gitu ngerjain ditampilin di proyektor gitu, saya juga bikin video pembelajaran sehingga siswa tuh bisa ngelihat waktu saya ngerjain tuh kok si ibu bisa nggak error, aku error misalnya begitu ya. Aku bikin videonya, aku kirim videonya, terus mereka kan bisa ngerjain sendiri di situ, bisa di-pause lah istilahnya kalau video gitu. Kenapa milih jadi guru? Kenapa nggak jadi programmer aja dulu? Sebetulnya mau sih jadi programmer. Bisa, terus kenapa? Nyaman. Nyaman, iya. Jadi nyaman ya. Nyaman aja ngehonor gitu. Terus yang teman-teman udah ada yang programmer, ada yang usaha gitu ke Jakarta segala macam, saya nyaman aja. Tapi ya alhamdulillah sih ya sekarang udah SNP3K gitu. Berkah lah ya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Seneng banget. Ya harus disyukuri ya. Iya, betul. Hidup mah gitu. Pasti kalau bahasa Sundanya pasangka-sangka gitu, itu enak, sini enak gitu ya. Iya, padahal betul. Tergantung kita menyukurinya aja. Iya, gitu. betul. Bu Hana, barangkali ada yang mau disampaikan ke Akang Teteh nih, calon peserta tes P3K. Iya. Untuk Akang Teteh yang mungkin nanti akan menghadapi ujian ya P3K di tahap-tahap yang berikutnya, pesan dari saya tetap latihan, tetap belajar, maksudnya ikhtiar dari diri kitanya juga harus full ya, harus maksimal. Kalau bisa kerjain soal-soal tes, misalkan bukan hanya kompetensi aja tapi pendidikannya juga dan manajerialnya juga, kulturalnya juga. Kemudian jangan lupa minta doa sama orang tua ya. Doa orang tua itu paling mujarab. Insya Allah nggak akan mengecewakan kita lah usaha yang kita lakukan, dan selalu optimis bahwa kita bisa. Sepakat. Jadi gitu Kang Teteh, poinnya yang pertama, sarana prasarana untuk mengikuti tes P3K sangat banyak ya sekarang. Mulai dari soal-soal di internet, tryout dari pusat, tadi yang dari mana? Dari Mendikbud ya? Kemendikbud, iya. Juga tryout dari BKD, ada juga. Jawa Barat, itu wajib diikutin aja gitu. Ada soal yang di-share dari teman-teman, itu diikutin gitu kan, di test case lah tadi kayak Bu Hana pakai timer dan lain-lain gitu, disimulasikan. Nah, yang kedua tadi poin dari Bu Hana juga, ikut PPG dulu. Jangan terlalu mepet gitu. Tapi kan waktunya nggak bisa itu sih sebetulnya sekepanggilnya sih. Cuman kalau di kasus saya kebetulan itu langsung gitu. Ya udahlah, pokoknya tapi kan PPG keharusan berarti kan? Iya. Harus PPG. Persiapkan buat tes itu PPG sama P3K. Oke, Kak Teh. Nggak kerasa ngobrol sama guru muda yang kayak gini, bersemangat. Karena di pundak Bu Hana masa depan bangsa ini dipelihara gitu ya. Amin. Oke Teh, ketemu lagi di episode Ajib selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen sosmed BKD Provinsi Jawa Barat. Bye. Ajib.